mengenai operasi hitung bilangan desimal. Jadi operasi hitungnya mirip seperti kemarin. Jadi yang pertama pasti ada penjumlahan. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan itu segabung saja ya, karena bedanya hanya ditambah dan kurangnya saja. Oke, caranya bagaimana? Untuk penjumlahan dan pengurangan, langkah-langkahnya itu ada dua ya, buat seperti ini. Yang pertama adalah susun bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi kalau kita akan pakai penjumlahan dan pengurangan bersusun ya. Jadi disusun dulu, kemudian seperti penjumlahan dan pengurangan bersusun biasa ya. Nah, kemudian langkah keduanya adalah tanda koma itu harus sejajar atau tempatnya harus sama ya. Tidak boleh komanya itu beda letaknya, harus sama letaknya. Itu kunci dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Saat kalian komanya itu tidak sama atau di tempat yang beda, maka pasti jawaban kalian salah ya. Jadi titik kunci untuk menjumlahkan dan mengurangkan itu bilangan desimal adalah perhatikan tanda koma. Nah, ini saya kasih cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah dikerjakan adalah dengan menjumlahkan secara bersusun. Bagaimana contohnya? Misalnya contohnya 2,507 ditambah dengan 12,3, hasilnya sama dengan titik. Nah, caranya adalah dengan penjumlahan bersusun. Buat seperti ini. Oke, kita langsung ada jawabannya ya. Jadi perhatikan sini. Tanda komanya itu harus sejajar atau tempatnya sama ya, tidak boleh berubah. Tanda komanya sama. Nah, yang ini 2 ketemu dengan 2 karena ini duanya satuan ya. 12 ini duanya yang satuan. Jadi dikasih sama letaknya. Nah, seperti ini ya. Perhatikan baik-baik cara mengerjakannya. Komanya itu harus sejajar, terus kerjakan seperti ini ya. Disusun kasih rapi angkanya. Nah, maka tinggal dijumlah seperti biasa. 7 di bawah sini kan tidak ada angkanya. Ya, tidak ada. Maka langsung saja kita anggap 0 ya. Kalau tidak ada angkanya, ini bukan ini nantinya 0 ya, tidak ditulis nolnya. Tapi ada 0 di sini tidak terlihat. Maka 7 ditambah 0 0, 0 ditambah 0 0, 5 ditambah 3 8. Nah, pasang komanya seperti biasa. 2 ditambah 2 4. Ini tidak ada 0 di sini, tambah 1 1. Maka hasilnya adalah 14,807 ya. Jadi yang kalian perhatikan adalah tanda komanya itu harus sejajar atau harus di tempat yang sama. Tidak boleh tempatnya beda ya, nggak boleh. Jadi patokannya di tanda komanya. Oke. Bagaimana dengan pengurangan ya, kita lanjut. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan juga sama. Ya, sama susun ya, susun komanya harus sejajar. 24,32 dikurangi 8,132. Nah, saya bilang tadi komanya harus sejajar. Nah, kalau posisinya seperti ini, lihat ya, perhatikan. 24,32 8,132. Nah, di sini itu tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, maka kita bisa anggap di sini ada angka 0. Ya, di sini ada angka 0 yang tidak kelihatan. Maka untuk mengurangkannya itu sama, berarti 0 dikurangi 2 itu bukan 2 ya. 0 dikurangi 2, 0-nya itu pinjam 1, jadinya 10 ya. 10 dikurangi 2 8. 2-nya ini sudah dipinjam 1, berarti tinggal 1 ya. Dia pinjam lagi 1 di sini jadinya 11, 11 kurangi 3 8. 3 sudah dipinjam 1-nya, tinggal 2. 2 dikurangi 1 1. Di sini 4 ini seperti biasa ya, penjumlahan bersusun yang diajar di SD ya. 24 dikurangi 8 adalah 16. Jadi hasilnya adalah 16,188. Ya, jadi kalau tidak ada angkanya itu berarti ada 0 di situ. Jadi disusun berdasarkan tanda komanya, patokannya di koma ini, bukan di angkanya, di komanya. Oke, ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara bersusun ya. Ingat sekali lagi, tanda koma itu harus sejajar atau di tempat yang sama. Oke, kita lanjut. Oh, sebelum lanjut, tulis dulu yang ini. Tulis dulu di buku catatannya masing-masing ya. Oke, silakan ditulis dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Untuk yang nonton videonya ini bisa di pause saja di sini videonya, kalian pause terus ditulis contohnya ini.
yang mana tadi kan? Dengan 3 tajam yang mau pilih apa semua tadi? Oh, tahu no. Nah, Sriwijaya dengan satunya apa lagi? Kemudian yang mana? Oke ya, silakan dicatat. Yang puncak kejayaan Mataram, oke. 2 menit ya, saya kasih waktu 2 menit lagi. Jadi ingat bahwa kalau penjumlahan dan pengurangan, cara yang paling mudah adalah dibuat menjadi penjumlahan dan pengurangan bersusun. Ya, ini cara yang paling mudah. Ada cara lain, misalnya kalian mau ubahnya jadi pecahan biasa boleh, tapi itu lebih susah ya. Saya menyarankan cara ini adalah cara yang paling mudah, yaitu penjumlahan dan pengurangan secara bersusun. Ya, ini cara yang paling simpel, paling cepat ketimbang cara lain ya. Jadi lebih efisien. Oke, sudah ya. Kalau ada yang belum, silakan bersuara. Belum, Sir. Oh iya, kalau begitu cepat, cepat. Oke, sudah ya. Saya lanjut ya. Tidak ada lagi ya, semua sudah. Kalaupun masih ada yang belum selesai catatannya, nanti sebentar di videonya kalian bisa catat lagi atau nanti saya bagikan PowerPoint-nya ya. Kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu perkalian. Nah, pada operasi perkalian contohnya begini ya. Misalnya ada 0,2 dikali 3,1. Nah, pada perkalian itu ada 2 cara. Ya, ada 2 cara yang kalian bisa coba. Dua-dua itu sama cepat ya, terserah kalian. Nah, caranya bagaimana? Cara pertama dulu. Cara pertama adalah ubah dahulu ke bentuk pecahan biasa. Oke ya, jadi yang desimal ini diubah dulu ke pecahan biasa, kemudian dikalikan. Caranya ingat, saya sudah pernah aja bagaimana mengubah desimal ke pecahan biasa. Tinggal lihat berapa angka di belakang koma ya. 0,2 itu 1 angka di belakang koma. 1 angka pasti penyebutnya itu nolnya juga 1. Pasti penyebutnya 10. 3,1 juga 1 angka di belakang koma, pasti penyebutnya 10 ya, sama. Maka nah 0,2 jadinya itu 2 per 10. 3,1 itu diubah jadi 31 per 10 ya, semuanya pecahan penyebutnya 10 karena 1 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah pecahan biasa tinggal dikali seperti biasa. 2 dikali 31 itu 62. 10 dikali 10 100. Sekarang 62 per 100 ini ubah kembali ke pecahan desimal ya. Jawaban akhir itu bentuknya harus pecahan desimal ya, kalau soal seperti ini. Maka caranya adalah tinggal lihat berapa angka, tulis kembali ya, tulis kembali pembilangnya. Sama seperti mengubah pecahan biasa ke desimal. Tulis 62 per 100, 2 angka di belakang koma, hitung dari belakang 1, 2. Maka pasang komanya, maka hasilnya adalah 0,62 ya. Ini cara ini juga lumayan cepat kalau menghitung, karena cepat dia karena begini ya, karena penyebutnya ini banyak nolnya ya, 10, 100, 1000, jadi gampang untuk mengubahnya jadi pecahan desimal lagi. Nah, saya pikir ini cara yang cukup mudah untuk mengerjakan perkalian ya, perkalian. Jangan pakai penjumlahan, seperti penjumlahan itu susah.
penjumlahan itu paling gampangnya pakai yang bersusun tadi. Tapi untuk perkalian itu lebih mudah kalau kita ubah ke pecahan biasa. Nah, cara keduanya bagaimana? Cara keduanya itu kita menggunakan perkalian bersusun. Bisa menggunakan perkalian bersusun ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Nah, sama seperti tadi ya, tempatkan komanya di tempat yang sama. 0,2 dikali dengan 3,1. Nah, caranya bagaimana? Apa? Dikali seperti kali bersusun biasa ya, abaikan dulu komanya. 1 dikali 2, 2, 1 dikali 0, 0. Kemudian di bawahnya 3 dikali 2, 6, 3 dikali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan. 2 ini turun, 0 tambah 6, 6, 0 tambah 0, 0. Nah, 0, 6, 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada 0,2 ada satu angka di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma. Pada 3,1 juga ada satu angka di belakang koma. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga jawaban akhirnya itu harus 2 angka di belakang koma. Ya, jadi kita lihat, kita hitung ini. Ada berapa angka di belakang koma yang di soalnya. Ya, pada 0,2 itu ada satu angka belakang koma, pada 3,1 juga ada satu angka belakang koma. Maka jumlahnya adalah 2 angka di belakang koma. Ya, maka ada catatannya bahwa banyaknya angka di belakang koma dari bilangan yang dikalikan. Bilangan apa yang dikalikan ini tadi? 0,2 dengan 3,1. Itu sama dengan banyak angka di belakang koma dari jawabannya. Ya, paham sampai sini ya. Jadi ini cara kedua. Cara kedua adalah dengan mengali bersusun. Ini juga boleh. Ini juga saya rasa cukup simpel, cukup efisien ya. Jadi tinggal lihat saja berapa angka di belakang koma ya. Kalian jumlahkan. Hasilnya itu nah. Oke, ini kali bersusun, ini bisa pakai pecahan biasa. Jadi kalau perkalian ada 2 cara yang bisa kalian pakai. Ya, bebas mau suka yang mana, mau suka yang ubah dulu ke pecahan biasa terus dikalikan atau langsung pakai perkalian bersusun juga boleh. Yang mana kalian bisa lebih cepat ya, lebih gampang, lebih paham. Ingat ya, hanya perkalian ini yang memiliki 2 cara. Hanya perkalian yang memiliki 2 cara. Oke? Paham sampai sini ya? Tunggu dulu sebentar. Oke? Sampai ada masalah. Oke, kalau begitu sekarang silakan dicatat. Sorry. Nah, silakan ditulis sampai waktu 5 menit, silakan mencatat.
Oke, silakan dicatat ya. Nanti sesi pertanyaan sebentar ya, sebentar saya akan buka untuk yang mau bertanya. Jadi sekali lagi kalian bebas pakai ya, mau pakai yang perkalian ubah kepecahan dulu, cara 1 atau cara 2 langsung menggunakan perkalian bersusun juga boleh. Jadi mana yang cepat kalian pahami saja, cepat dan benar ya. Jadi kalau cepat juga tapi salah, harus cepat dan benar ya. Mana yang kalian gampang pahami, bebas ya, bebas. Kalau misalnya ada tugas atau ada ulangan harian, kalian mau pakai cara ubah ke cara 1 atau cara 2 itu bebas, terserah kalian. Yang penting jawabannya benar dan caranya benar ya. Kalau caranya ngawur ya saya tidak hitung ya. Oke, sudah ya. Ada yang belum? Ada yang belum selesai bilang kalau ada yang belum. Yang mau mencatat kalau di video nanti di pause saja videonya terus dicatat ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Seperti tidak terbuang waktunya, kita akan lanjut ke operasi pembagian. Nah, pada pembagian itu cara termudah adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa, kemudian dikerjakan ya. Jadi cara termudah adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Jadi cara mengubahnya adalah seperti apa? Misalnya contohnya, langsung contoh 1,44 dibagi 0,9 ya. Kalau kalian mau pakai pembagian bersusun itu bisa, cuma itu agak susah ya, karena banyak kok ada komanya ya, jadi membingungkan. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Oke, kita lihat cara kerjanya. Nah, 1,44 ini dua angka di belakang koma, maka pasti penyebutnya 100. Jadinya 144 per 100. 0,9 satu angka di belakang koma pasti penyebutnya 10 ya. Jadi 144 per 100 bahagi 9 per 10. Nah, kalau sudah sampai di sini dikerjakan seperti operasi hitung pecahan ya. Nanti pembagiannya berubah menjadi perkalian, terus yang di belakang ini, yang sebelah kanan ini dibalik, menghasilkan seperti ini. Oke ya.
Ini dibalik, jadinya 10 per 9. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa kali pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tapi supaya lebih enak kita lihat dulu apakah ada yang bisa dicoret. Ya, sama seperti biasa. Jadi ternyata 144 dan 9 itu bisa dicoret. Sama-sama dibagi 9 ya. Dua-duanya bisa. 144 dibagi 9 hasilnya itu 16. Sedangkan 9 bagi 9 itu hasilnya 1. Ya, ini bisa dicoret, bisa disederhanakan. Oke ya. Kemudian 10 dan 100 ini pasti bisa ya, pasti bisa. Nah, sama-sama bisa dibagi dengan 10. 100 dibagi 10 itu 10, 10 bagi 10 1. Ya, maka pecahannya jadinya nanti 16 per 10 dikali 1 per 1. Maka ya sudah ya, 16 dikali 1 hasilnya 16, 10 dikali 1 hasilnya 10. 16 per 10. 10 itu hanya satu nolnya, berarti satu angka di belakang koma ya. Tulis kembali 16. Satu angka di belakang koma itu berarti hanya 6 saja. Pasang komanya. Jadi hasilnya adalah 1,6. Ya, cukup mudah ya. Jadi untuk pembagian kalian hanya perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa, kemudian dikerjakan seperti biasa, seperti di operasi hitung yang sebelumnya sudah aja ya. Nggak ada ya, nggak bisa, bukan nggak bisa ya, bukan tidak bisa, tapi susah kalau kalian mau pakai pembagian bersusun. Lumayan sulit ya. Oke, silakan dulu ditulis yang ini. Saya mau tunggu sebentar ya. Tunggu. Oke, silakan dicatat ya. Halo. Oh, belum datang dia? Tunggu dong. Saya telepon dia. Ada. Ayo, atau saking situ juga nomornya sama kawan. Tunggu. Oke. Sudah? Belum, Sir. Oke, saya tunggu. Oke, saya rasa sudah cukup.
untuk pembagiannya, jadi tidak ada kesulitan. Sekali lagi pembagiannya adalah dengan mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya, kemudian dikerjakan seperti operasi hitung pada pecahan yang sudah saja kemarin ya. Kita lanjut ke untuk desimal negatif dan pemangkatannya itu sebenarnya cara mengerjakan adalah dengan mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Jadi untuk materi ini ya, untuk pemangkatan, untuk yang bilangan negatif itu bisa diubah ke pecahan biasa, kemudian dikerjakan dengan cara yang sama seperti di pertemuan sebelumnya. Jadi supaya tidak kita buang waktu untuk saya jelaskan lagi ya. Jadi sama saja seperti materi yang minggu lalu tentang pecahan negatif dan pemangkatan pecahan itu. Cuma kan dia dalam bentuk desimal. Nah, maka cara paling mudahnya adalah ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, kalau sudah jadi bentuk pecahan biasa, ya tinggal dikerjakan seperti yang di kemarin ya, materi kemarin. Oke ya, sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya, saya sekilas ya. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Ini juga ada nanti saya kirim di PowerPoint di e-learningnya ya. Nah, di video ini kalau mau di pause juga boleh, nanti silakan ditulis soalnya boleh. Yang penting nanti dikumpulnya tetap di e-learning ya.